Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nur Hidayati, guru di UPTD SD Negeri Atu-Atu, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan membahas mengapa ya kurikulum perlu berubah. Ini merupakan aksi nyata saya pada platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari kurikulum. Kurikulum memiliki makna yang sangat kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat diartikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dapat dimaknai juga sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Nah, jadi jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, kita lihat murid berada pada zaman dan keadaan yang sudah sangat jauh berbeda, baik dari cara belajar, cara berkomunikasi, cara memandang diri dan lingkungan, kompetensi yang dibutuhkan murid untuk berkontribusi baik lingkup lokal, nasional maupun global juga sangat jauh berbeda. Apabila kita amati cara belajar dulu dan sekarang juga sangat berbeda. Dulu kita belajar melalui pembelajaran tatap muka langsung, kemudian mengumpulkan tugas langsung melalui buku tugas. Tapi sekarang pembelajaran sangat bervariasi. Pembelajaran dapat dilakukan tidak hanya secara langsung dari dalam ruang kelas, tapi bisa secara daring atau virtual melalui ruang maya, baik melalui Google Meet atau Zoom. Selain itu, pengumpulan tugas juga tidak perlu melalui buku, tapi bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, misalnya salah satunya yaitu melalui Google Classroom. Selain cara belajar, cara berkomunikasi pun sudah sangat jauh berbeda. Dulu kita berkomunikasi secara langsung, bisa melalui surat atau telepon, tapi sekarang komunikasi sangat beragam. Informasi dan komunikasi dapat kita lakukan melalui banyak sekali media sosial, baik melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Selain itu, cita-cita. Apabila di kelas kita tanya murid-murid kita, dulu mereka menjawab cita-citanya ingin menjadi dokter, guru, pilot, polisi, dan profesi-profesi yang pada umumnya. Tapi sekarang banyak siswa kita apabila kita tanya ingin menjadi YouTuber, influencer, gamer, pembuat aplikasi tertentu, sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, kurikulum dirancang untuk murid. Murid menjadi rujukan kurikulum sesuai dengan proyeksi pendidikan menurut OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation Development, bidang pendidikan untuk tahun 2030, yaitu harus mengembangkan aspek kognitif, sikap, psikomotor, value, serta atau nilai. Jadi, proyeksi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas literasi, numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid,
sebagai pondasi atau prasyarat yang diperlukan. Selain itu, pembelajaran paradigma baru ini ada 5 prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama harus mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid atau asesmen diagnostik, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, serta mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, jadi selain itu juga yang ketiga, mengapa kurikulum perlu berubah? Karena satuan pendidikan itu beragam. Jadi kurikulum nasional diimplementasikan perlu disesuaikan berdasarkan dengan masing-masing satuan pendidikan dengan kebutuhan murid, lingkungan geografis, budaya yang sangat berbeda. Maka itu perlu adanya adaptasi kurikulum atau KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, itu tadi alasan mengapa perlunya perubahan kurikulum. Terima kasih, semoga bermanfaat.